Media Bareskrim News, berani cepat, tepat, dan terpercaya. MTSN 3 Indramayu diduga pungli persiswa 750.000 dan tunggangi surat edaran Bupati Indramayu. Bareskrimnews.net Indramayu. Pihak Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 3 Indramayu dan Komite Sekolah mengundang awak media Bareskrimnews.net perihal berita yang sudah terbit pada tanggal 27 April tahun 2024 tentang pungutan uang 750.000 kepada wali murid bernama Umar Sudirman, asal Desa Mekar Gading, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa tanggal 30 April tahun 2024, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi. Kepala Sekolah, Sugoro beserta Sapras, dan Mumin selaku Ketua Komite, Agno Winarso selaku Sekretaris Komite, mengatakan bahwa uang pungutan dari wali murid itu benar adanya. Dan sebelumnya wali murid membayarkan uang sejumlah 750.000 ke pihak sekolah. Dan pihak sekolah sendiri mengundang wali murid ke sekolah, menerangkan untuk anggaran perpisahan 10 poin. Di antaranya, 1. Fotokopi peserta ujian sebesar 40.000 per siswa. 2. Laminating ijazah sebesar 5.000 per siswa. 3. Buku album kenangan sebesar 40.000 per siswa. 4. Pendaftaran ke sekolah lanjutan sebesar 40.000 per siswa. 5. Tempat dokumen ijazah sebesar 65.000 per siswa. 6. Pengolahan NDPL sebesar 20.000 per siswa. 7. Penulisan ijazah sebesar 25.000 per siswa. 8. Dokumen persyaratan sekolah lanjutan sebesar 20.000 per siswa. 9. Perpisahan sebesar 250.000 per siswa. 10. Peningkatan mutu madrasah sebesar 245.000 per siswa. Total yang harus dibayar per siswa 750.000. Dengan jumlah murid 240 peserta yang mengikuti ujian kelas 9, total uang keseluruhan sebesar 180 juta, karena anggaran dana BOS tidak cukup untuk menempuh ujian banyak keperluan lainnya. Akhirnya awak media Bareskrimnews.net kembali menemui wali murid, Umar Sudirman, untuk konfirmasi ulang terkait pungutan uang per murid Rp750.000. Umar Sudirman sebagai wali murid mengatakan, dirinya sangat prihatin dengan keadaan ekonominya saat ini. Saya sendiri boro-boro untuk bayar uang kepada sekolah atau komite Rp750.000. Dikarenakan saya punya anak banyak dan anak saya yang satunya mengalami depresi. Tetap saja harus bayar. Padahal saya sudah memohon kebijakan pada kepala sekolah. Tetapi tetap tidak bisa. Padahal anak saya 6, perempuan semua. Dan ke-6-nya sekolah di situ. Yang 5 sudah keluar, tinggal 1. Jadi selama 15 tahun saya termasuk sudah ikut membangun. Dan tidak pernah ada masalah, tetapi tetap tidak ada kebijakan. Jadi saya cari utang, sampai ke teman dikasih uang pinjam, dan saya datang ke sekolah lagi, ketemu dengan Ibu Bendahara MTSN 3 Indramayu, atau siapa saya tidak tahu namanya. Saya bertanya Bu Bendahara, wali murid harus bayar uang sebanyak 750.000 itu harus bayar. Kata Ibu Bendahara itu harus bayar, karena untuk keperluan ujian dan lain-lain. Jadi saya bayar uang sebanyak 750.000 kepada Bendahara, tutur Umar Sudirman selaku wali murid. Hal tersebut jelas mencoreng nama baik kota Indramayu. Pasalnya pungutan yang diduga pungli seakan-akan menunggangi surat edaran Bupati Indramayu, Nina Agustina, tertanggal 5 April tahun 2023, tentang pencabutan surat edaran Bupati Indramayu nomor
443/1126/Dikbud tentang larangan kegiatan study tour dan acara perpisahan bagi peserta didik jenjang PAUD, SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu. Huruf B. Dalam pelaksanaan kegiatan perpisahan pelepasan lulusan penyerahan ijazah tersebut, agar tidak membebani orang tua wali peserta didik dengan berbagai biaya dan pungutan dalam bentuk apapun. Padahal jelas terkait larangan pungutan telah diatur oleh Permenak RI Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah yang bunyinya adalah, dalam ketentuan Permenak itu disebutkan, penggalangan dana dan sumber daya pendidikan yang dilakukan Komite Madrasah berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, dan Komite Madrasah baik perseorangan maupun kolektif dilarang adanya praktek pungli dengan biasa modusnya menjual buku pelajaran, perlengkapan uji praktek atau bahan pakaian seragam di madrasah. Makanya agar terhindar dari dugaan pungli, modus yang dilakukan pihak sekolah dengan alasan kegiatan sekolah, hingga pelampiran surat kesediaan orang tua, berdasarkan kesepakatan komite sekolah menjadi surat sakti untuk melegalkan praktik pungutan kepada wali murid. Padahal jika disimak di situ sudah tertuang surat edaran larangan melakukan pungutan pada satuan pendidikan PAUD, SD, SMP kepada orang tua, wali murid nomor 421/1579 Dikbud. Meskipun pungutan tersebut mendapat keluhan dari wali murid, namun temuan media ini di lapangan, hal tersebut masih terus dilakukan. Sehingga beberapa pihak keberatan dan berupaya melakukan klarifikasi ke pihak kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Indramayu dan Kejaksaan Negeri Kejari Indramayu. Saat berita ini diturunkan, pihak Kemenak dan Kejari belum memberikan keterangannya. Pawarta Saleh Ginanjar Biro Indramayu dan tim investigasi. Assalamualaikum. Ya. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak. Ya, Pak. Enggak. Di awal sudah dibicarakan, Pak, tentang program saya ini. Kalau memang masih kurang jelas, untuk lebih jelasnya, ya, saya sebagai wali murid, anak saya 6, Pak. Oh. Perempuan semua. 5 diantaranya sudah keluar. Ya. MTS. Beri 3 seliak. MTS 3 seliak. Ya. Saya sudah ikut berpartisipasi membangun MTS selama 15 tahun, Pak. Karena 5 anak saya sudah lulus, ya. Anak saya kan kelas 3 mau ujian, itu ya, mau mengambil surat apa itu namanya, ya, Surat peserta. apa? Peserta. Surat peserta. Ya. Akhirnya digalang oleh salah satu bendahara, katanya harus menghadap kepala guru, kepala sekolah. Kebetulan akhirnya saya dipanggil kepala sekolah yang baru ini. Ya. Harus Sudiro. Ya, terus Bapak langsung ke situ menghadap. Saya langsung menghadap kepala sekolah. Naik saya ke atas ke lantai 2 menghadap kepala guru. Dan saya mohon, saya kembali akan jelaskan lagi, ya. Ya. Nama saya Umar. Pak, anak saya sudah 5 sekolah di sini. Di antaranya yang sudah keluar dari MTS ini 5. Berarti saya sudah ikut membangun madrasah ini selama 15 tahun. Jawab beliau, ya, terima kasih. Ya. Jawab beliau, ya. Nah, terus gimana kata selanjutnya? Saya titip anak, Pak. Videonya Pak, ya. Saya ceritakannya bla 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 bla. Akhirnya beliau bilang katanya, ya harus bayar, Pak. Saya mohon lagi, Pak. Kondisi saya lagi tidak stabil, Pak, dengan penghasilan. Insya Allah saya doakan semoga dapat rezeki. Itu yang ngomong begitu tuh komite sekolahnya atau kapseknya gitu? Itu kepala sekolah. Oh, kepala sekolahnya. Saya benar-benar langsung kepala sekolah. Karena saya dipanggil oleh kepala sekolah. Iya. Bukan sama komite, bukan sama guru. Tapi langsung kepala sekolah. Karena secara lisan, bukan tertulis, ya, lisan. Undangan itu harus menghadap kepala sekolah. Saya menghadap. Nah, setelah ada permohonan dari saya, ternyata kata beliau harus bayar. Bapak sendiri mengikuti ini enggak? Rapat enggak waktu itu?
Saya mengikuti rapat. Oh, mengikuti ya. Iya. Terus tanggapannya seperti apa? Kata salah satu komite ya, caranya, Bu, ini maksudnya anak ibu mau ujian. Nah, ibu tinggal setuju aja gitu, bilangnya gitu. Iya. Tinggal setuju aja, kata pembawa acara ya, komite. Tinggal setuju aja. Akhirnya di antara salah ini dipotong kalimatnya ya, Ya. potong nih. Kemudian lanjut, kata itu pembawa acara atau komite mengatakan harus setuju aja gitu. Akhirnya Jadi kesannya itu harus dipaksakan setuju gitu. nggak tahu masalah itu, maksudnya Ya. bilang harus setuju kata komite ya, Ya. harus dia setuju. Saya beri anggaran 1 juta per siswa. Siswa. Mestinya beliau pada wali murid itu diam, dia menurunkan harga 900. Kalau mau nego silakan, kata pembawa acara ya. Ya. Akhirnya diturun lagi 800. Nah, terus di antara yang selanjutnya ada salah satu ibu mungkin yang bilang 750. Oh, ada salah satu. Ya, salah satu ibu dia 750. Oke, setuju katanya. Sepakati begitu. Saya tuh harus gimana, Pak? Kalau saya ngomong yang 400 sekian, yang 200 sekian setuju, kalau saya bilang nggak setuju, nanti jadi merah saya nanti. Makanya enggak. Ya. Makanya saya diam, saya selalu mengikuti peraturan sekolah, Pak. Yang selama 15 tahun anak saya 5 yang sudah diwaktu, saya selalu mengikuti peraturan sekolah sesuai dengan aturan sekolah. Hanya saja ini yang saya diulang kembali, satu ini titip anak saya. Minta kebijakan, Pak ya. Minta permohonan kebijakan, Pak, bahwa saya itu lagi tidak stabil. Usahanya ya beliau mengatakan kepala sekolah itu semoga dapat rezeki. Itu aja jawabannya. Pak, anak saya lagi sakit Pak, depresi Pak, yang lulusan dari SMA Sleman itu. Semoga cepat sembuh, kata kepala sekolah itu. Ya. Jadi harus bayar Pak, harus bayar. Diharuskan gitu. Jadi harus bayar. Jadi saya terpaksa karena saya selaku wali murid yang bertanggung jawab menurut saya untuk anak saya demi anak saya, akhirnya saya pulang cari duit. Dan ya terbayar. Ya, membayarkan uang 750.000 ke pihak MTSN, MTS bendahara atau bendahara MTS-nya itu. Akhirnya saya bayar. Sesuai dengan aturan sekolah kan, saya mengikuti aja. Ya akhirnya saya. Apakah dengan adanya pungutan 750.000 ini Bapak merasa keberatan atau kesannya atau dipaksakan atau gimana Pak menurut Bapak? Kan saya sudah bilang dengan kepala guru, kepala sekolah, saya mohon Bapak, kepala sekolah, saya mohon, saya lagi, misalnya lagi tidak stabil, saya udah mohon. Lagi nggak ada uang gitu? Demi Allah, saya tuh mohon kepala sekolah, cuma beliau jawabnya harus bayar Pak. Tetap diharuskan Pak. Harus bayar. Makanya saya pulang. Kata kepala sekolahnya. Iya. Makanya saya pulang ya tetap kita bayar. Ya dengan peraturan sekolah. Oke, cukup. Terima kasih Pak. Iya. Jadi kamu ngerti perlu menjaluk perincian mah secara orang tua, anggaran perlu inti dari itu makanya biar awal kata perincian sampai tadi untuk penelitian itu kan setiap mahasiswa di global sekian jumlah dibagi sekian Ya itu mau urusan sampean ya. Itu urusan yang penting saya minta data bukti kwitansi. Soalnya kan mau tuntak kan beli kok di desa kan tinggal apa-apa orang. Jadi berapa bayar Bu? 750 Pak. Yang bayaran yang ini berapa Bu? Yang koperasi, Yang ini yang itu 750. yang 750. Nggih. Nikurien? Ya, itu berapa? 750 ya? Iya. Anggaran untuk Untuk ya perpisahan, ujian pas ujian. pas itu ada rapat tuh Pak. Punten. Oh iya. Nggih, pas niku. Mangga nikurien mboten apa-apa. Hah? Kalau itu dulu enggak apa-apa. Nah,
750 Pak. Ya. Uangnya. Bayaran tuh. Kegiatan akhir tahun dan asesmen madrasah, ujian dan sebagainya. Iya. Perpisahan segala macam sih Pak. Nah, surat rinciannya ada nggak? Rincian untuk anggaran pengeluaran. Pengeluaran apa ya? Pengeluaran biaya untuk anggaran untuk pengeluaran kan untuk apa-apa gitu. Oh, nggak tahu ya. Itu apa aja katanya ini? Ya, biar orang tahu kan untuk apa-apa kan jadi kan jelas ya. Enggak Pak. Ini dalamnya ada foto, ada laminating kayak gitu sih Pak, laminating ijazah. Acaranya apa? Acara ini kan lagi ujian anak-anaknya. Bukan acara apa? Perpisahannya. Oh, akhir bulan Mei katanya Pak. Berapa siswa yang keluar dari tahun ini? Berapa ya? 260-an kalau nggak salah ya, kelas 9 sekarang. 260. 260-an kalau nggak salah. Banyak ya. Iya. Dari A sampai apa? Bu, kelas 9 sampai I ya? Kelas 9. Oh, sampai H. Sampai kelas H. 8 ya. Berarti 8 gedung ya? G. Kalau sudah makan, selesai makan, foto dulu. Oh, G Pak Haji. Ngajengan? G Pak Haji. Iya Pak. Ya, ya. Ayo Pak, foto dulu. Kamu foto dulu. Foto dulu, foto. Saya nyelesain mikirin ya Pak Haji. Terima kasih deh. Nanti di sana Pak, tunggu ya. Hah? Di kantor ya. Maksudnya? Mau ketemu dengan saya? Nggak usah. Enggak, udah aja Pak Saya Haji. mau bayar. Mau bayar nol aja Pak Haji. Saya nyelesain ini dulu, maksudnya ini kita rincian. Barangkali mau ketemu dengan saya ngobrol-ngobrol Pak. Oh, Ya, ya. gampang ya. Makasih banyak atas waktunya. Itu kepala sekolah. Kepala sekolah itu ya? G, yang kepala madrasah Dari yang baru sekarang. Kampel ya? G. Udah dari MTS 1 Pak. Iya. Husnul mau lanjut kemana Pak? Husnul lanjutnya kemana? SMA-nya? Terserah mereka. Kemana katanya, Sliek atau ke mana? Belum ada ketentuan. Belum, kan udah di itu, udah mulai di yang daftar-daftar tuh Pak. Iya, Nggak tahu tapi Pak? belum tahu, belum tahu. Kan udah mulai diituin anak-anak. Bapak saya tinggal dulu diajak foto dulu ya Pak. Ya. Bentar, kita lagi diituin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Selasa kita bisa berkumpul bersama media, teman-teman media dari pihak madrasah juga kepala sekolah hadir dan juga Wakil Saspas juga hadir, ketua komite juga hadir dan juga tim media dari Buser Bareskrim News ya. Itu juga tujuan kami mengundang kita meluruskan apa yang sudah beredar di publik terkait dengan berita yang sudah beredar. Pada dasarnya bahwa komite itu menekan atau memaksa wali murid agar membayar uang sebesar 750.000. Nah, kalau nilai 750.000 itu sudah dibagi ada beberapa poin Pak, dan saya mengakui bahwa wali murid itu membayar 750.000, tetapi bukan dipaksa dan bukan diputuskan oleh sebagian, artinya bukan diputuskan oleh komite saja. Nah, adapun jatuhnya 750.000 itu berdasarkan keputusan dari wali murid Pak. Karena ketika kita berbicaranya final atau berbicaranya uang, kita itu Pak tidak berani sekonyol-konyol memutuskan. Keperuntukannya Bapak Kabiro juga sudah tahu. Ada buat laminating dan juga ada buat foto
peserta ujian buat dia berpisah dan berkualitas sekolah. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena pihak sekolah itu memberi atau minta petunjuk terkait dengan kekurangan anggaran, karena dari bantuan operasional siswa itu tidak mencukupi terkait di luar kurikulum, ya Pak ya. Karena ada, kalau perpisahan kan ada sewa panggung dan juga ada snack dan sebagainya Pak. Itu membutuhkan biaya besar. Nah, kalau pihak sekolah juga Pak tidak mengadakan seperti itu, enggak apa-apa. Itu juga permohonan dari siswa, karena siswa yang memohon Pak adakan acara perpisahan. Mungkin acara tersebut itu bukan di MTS Negeri Slik saja, menyeluruh. Setiap ada perpisahan ada perlibuan. Nah, foto calon peserta ujian satu orang 40.000, dan saya juga tidak memaksakan. Kalau toh ada siswa yang bisa foto sendiri, bikin sendiri, silakan Pak. Tetapi kalau siswa ingin serentak semuanya, maka dibentuklah panitia Pak. Kami juga sebagai komite tidak berani sekonyol-konyol, artinya Pak langsung memberi keputusan. Dan keputusan ini, item ini Pak, kita musyawarahkan terhadap wali murid. Ya. Kedua Pak, terkait lamilating ijazah. Dari sekolahan itu tidak ada lamilating sekolahan. Apa lamilating ijazah? Ijazah. Kalau toh tidak dilamilating, tidak apa-apa Pak. Karena ya mungkin Pak Kabir juga punya anak sekolah. Ya, saya kira yang duduk di sini punya siswi atau punya siswa sekolah, nggak jauh beda Pak. Itu dilamilating. Artinya kita juga mengamankan. Pada bercandang kan, ketika dua ijazah dikumpulkan sama orang, silakan saja. Kalau dilamilating juga silakan, kalau tidak silakan. Demi Allah Pak, saya tidak menekan wali murid dan tidak menghalang-halangi siswa di MTS Negeri 3 Indramayu untuk ikut ujian. Di acara rapat tersebut, kita sebelum segmen terakhir, kita membicarakan Pak, bagi yang tidak mampu, bagi anak yatim piatu, silakan Pak nanti datang ke komite atau hubungi yang standby di sekolah. Bagi yang tidak mampu atau yatim piatu, saya siap Pak, komite memfasilitasi. Anggarannya dari mana saja Pak, yang penting kita bisa menutupi siswa yang tidak mampu. Kedua Pak, ketiga ya, buku album kenangan. Saya juga tidak memaksakan. Buku kenangan mau dibikin silakan, tidak dibikin silakan. Tetapi wali murid membicarakan, Pak dibikin saja. Namanya juga kenang-kenang. Itu juga bukan kemauan komite Pak. 3, ayat kelima, pendaftaran ke sekolah berlanjut. Adapun wali murid yang mau mengurus sendiri, silakan, tidak memaksakan. Tetapi kalau logikanya Pak Kabiro disambat pendaftaran bocah SMA al, nggak mungkin Pak nggak pakai bensin.
Ini logika saja, pure. Artinya Pak, kita juga butuh transparansi. Benar, iya kan? Nah, kalau toh wali murid bisa mengurus administrasi dan sebagainya di fotokopi sendiri apa, silakan Pak. Artinya Pak bisa membantu kita. Nah, yang keenam, tempat dokumentasi ijazah. Kita dari komite itu tidak memaksakan Pak. Silakan mau dipasang, dikasih juga silakan, tidak dikasih. Untuk poin yang kedua, Pak, pengelolaan NDPL. Artinya Pak, pendidikan mutu dikenakan 240.000 Pak. Karena keadaan sekolah itu pagar Pak. Pagarnya mau ambruk. Nah, takut ada apa-apa kena siswa Pak. Saya musyawarah sama orang tua Pak, sama wali murid. Kalau toh mau membantu, kalau toh mau menyumbang, bahasa Rene, menginfakkan atau zakat, silakan Pak. Sekarang program lagi berjalan. Barangkali nanti teman-teman mau lihat fisiknya, silakan. Fisiknya udah berapa hari Pak? Sudah berjalan 12 hari. Karena kita juga ketika kita dikasih amanah oleh wali murid, gak berani Pak. Sepeser pun saya pegang uang hasil, bukan hasil pungutan ya, hasil pembayaran, dan ada beberapa item yang harus dialokasikan, saya alokasikan semua. Program komite ini 0%. Nah, di poin kedua ada dua penulisan ijazah. Itu juga penulisan ijazah, kalau wali murid atau siswanya bisa menulis, silakan Pak, jangan bayar. Karena berhubungan sekolah membayar anak-anak atau membayar orang lain, jadi otomatis kita juga harus dikasih rokok dan kasih kopi Pak. Beli mungkin orang menulis, artinya Pak, kita menyuruh orang tidak dikasih apa-apa, nggak mungkin Pak. Nah, tempat peningkatan mutu madrasah. Peningkatan mutu madrasah, insya Alhamdulillah dari kekurangan RKB itu Pak, kelas belajar, Alhamdulillah